Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam perenungan yang khusus pada hari ini, hari Minggu. Temanya juga hari Minggu. Apa sebenarnya makna hari Minggu bagi kita masa kini? Saya akan memulai dari penciptaan. Hari Minggu adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian mencatat bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Minggu adalah hari pertama dalam masa penciptaan. Dan Allah berfirman, dan apa yang Allah firmankan itu jadi kenyataan. Dan seterusnya Allah terus mencipta segala sesuatu yang kita lihat di muka bumi saat ini. Sampai puncak dia mencipta, yaitu hari ke-6. Itu adalah hari Jumat. Allah mencipta manusia, laki-laki dan perempuan. Setelah hari ke-6, setelah dia mencipta manusia, dia tidak mencipta apa-apa lagi. Allah berhenti dari segala penciptaannya. Dan hari ke-7 atau hari Sabtu, Allah memberkati hari itu. Jadi hari Sabtu adalah hari Allah berhenti dari segala ciptaannya. Hari Jumat itu adalah hari ke-6, puncak dari semua yang ia ciptakan. Nah, selama dalam perjanjian lama, hari Sabtu menjadi hari yang spesial, di mana Allah memerintahkan agar umat Israel pilihannya itu berhenti bekerja dan wajib beribadah kepada Tuhan Allah. Sehingga dengan segala usaha, Allah telah melepaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Untuk apa? Untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan hari ibadahnya ditentukan, hari Sabtu. Itu kisahnya. Ada banyak janji berkat Allah jika umat Allah mengindahkan hari Sabat. Misalkan saja ketika Israel sudah keluar dari tanah Mesir, mereka hidup mengembara selama 40 tahun di padang gurun, dan ada mana yang keluar, yang diturunkan dari sorga untuk mereka makan. Janji Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, problem Israel sampai dia nanti jatuh ke dalam pembuangan hanya soal ibadah, saudara. Allah begitu benar-benar memperhatikan bahwa umatnya harus menyiapkan waktu untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Dan untuk itu dia berjanji memberkati roti yang dimakan, air yang diminum, serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Ketika Israel dalam perjalanan menuju Kanaan, mana diturunkan double pada hari Jumat menjelang hari Sabat, hari Sabtu itu. Dan hari Sabtu mereka tidak perlu pungut mana
hanya beribadah kepada Tuhan. Betapa pentingnya hal ini. Dalam zaman nabi-nabi setelah mereka ada di tanah Kanaan, Allah memberikan lagi penegasan tentang hari Sabat. Seperti yang terdapat di dalam Yesaya 58 ayat 13-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala urusanmu, dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, ada 3 berkat yang Allah janjikan di sini. Yang pertama, diberi kesukaan terus dalam relasi dengan Tuhan. Artinya hubungan komunikasi saudara dan saya dengan Tuhan sebagai umat akan terus bertambah. Semakin mengenal Tuhan. Diberi kesukaan. Yang kedua, diberi kemenangan. Mengatasi godaan-godaan. Mengatasi cobaan-cobaan. Yang ketiga, diberi makanan. Inilah 3 hal yang kita perlukan. Dan Allah janjikan itu di dalam kita beribadah. Nah, sejak Yesus bangkit dalam perjanjian baru, orang percaya beribadah pada hari Minggu. Hari pertama dalam minggu itu tidak lagi hari Sabtu sebagai hari yang ke-7, tetapi pada hari Minggu, sebab Yesus bangkit hari Minggu itu. Roh Kudus juga dicurahkan pada hari Pentakosta 50 hari setelah Yesus bangkit. Itu juga jatuhnya hari Minggu. Kebangkitan Yesus membuat penciptaan manusia baru menjadi mungkin dan tidak ada kuasa apapun yang mampu menghambatnya. Dan juga manusia ciptaan baru didiami oleh Roh Kudus. Jadi hari Minggu adalah momen di mana kita mengingat diri kita sebagai manusia ciptaan baru Allah, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Aneh kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak pernah mau menyiapkan waktu beribadah kepada Tuhan. Bahkan hari Minggu pun kita lalaikan. Aneh dan aneh. Bertobatlah. Dalam Matius 6 ayat 33 kita juga membaca. Apabila kita mengutamakan kerajaannya, mengutamakan perintah-perintahnya, maka semua yang lain akan ditambahkan. Sama juga dengan perjanjian Allah di perjanjian lama. Hanya ini diringkas. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji baik untuk hidup sekarang di dunia ini maupun untuk hidup yang masa yang akan datang di sorga. Saudara, di sorga kita akan banyak menyembah Allah. Bahkan mungkin 90% waktu kita menyembah Allah. 100%. Kalau dari bumi kita tidak suka menyembah Allah, bagaimana kita akan senang tinggal di sorga? Hari Minggu adalah hari khusus untuk beribadah. Beribadah raya bersama dengan umat Tuhan yang lain. Memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan Allah kita. Dan janji berkat-Nya pasti menyertai. Jangan lupa, hari Minggu, hari istimewa kita. Hari istirahat. Mari nikmati persekutuan dengan Tuhan. Lebih indah lagi. Jangan mengabaikan beribadah kepada Tuhan. Israel telah jatuh dalam penyembahan dan beribadah sampai ia dibuang selama 70 tahun. Tentu kita juga akan mengalami disiplin-disiplin Tuhan apabila kita terus-menerus mengabaikan beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Bawalah sikap beribadah ini ke dalam rumah tanggamu. Mengapa di dalam rumah tangga tidak ada ibadah? Karena memang sikap ibadah tidak ada di dalam dirimu. Bawalah itu ke dalam rumah tanggamu. Apabila saudara ada dalam rumah tangga,
Suami adalah pendetanya di dalam rumah tangga. Istri adalah asisten, penolong. Anak-anak dan setiap orang yang ada dalam rumah tangga adalah jemaat yang harus digembalakan. Ayo, hormati hari perhentian yang Tuhan ciptakan. Dan nikmati persekutuan yang bertambah dan bertambah erat dengan Tuhan. Karena Allah mau menyatakan diri bagi orang yang mengasihi Dia. Selamat menikmati hari Minggu mulai sekarang dan seterusnya. Amin.